Bapa Surgawi, pujian yang barusan kami nyanyikan, biarlah itu adalah ungkapan dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, biarlah kami selalu mengingat bahwa kami adalah hamba yang harus biasa menjunjung tinggi Tuhan kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, dengan menjalani hidup kami dengan baik. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh berbakti kepada Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa bagi kami, yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami telah menyanyi memuji nama-Mu, walaupun dengan segala keterbatasan kami. Dan saat ini kami siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati, tolong khususnya hamba-Mu, mengurapi dia, sembunyikan dia jauh di belakang salib Tuhan, supaya kebenaran Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan ya, dari minggu ke minggu Tuhan terus memimpin kita dan tiba sampai pada minggu ini di hari pertama bulan November. Cepat sekali ya, luar biasa kalau kita pikirkan bagaimana Tuhan memimpin kita ya. Sepanjang malam istirahat kita tidak tahu apa yang terjadi, betul nggak? Tahu-tahu kita sudah bangun pagi hari ini ya, dan Tuhan beri kita kesehatan yang baik. Luar biasa Tuhan kita ya. Ada ucapan syukur bagi Tuhan ya. Oke, pagi hari ini mari kita baca dulu satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Titus pasal 3, saya mulai dari judul perikopnya. Pesan-pesan penutup 3-4. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, terbesar bagi kita sekalian. Allah lakukan itu buat kita. Allah memberikan itu kepada kita. Dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu kita adalah orang-orang sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 3 ya. Kita hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu profil kita ya. Siapapun kita ya, digambarkan oleh Alkitab, kita itu seperti demikian. Suka bertengkar,
Saudara-saudara yang saya kasih, hari ini tentu kita tidak lagi seperti itu, karena anugerah Tuhan terlalu besar bagi kita dan Dia telah mengubah kita. Ya. Ayat 5 berkata, melalui Roh Kudus pembaharuan itu dikerjakan terus-menerus dalam hidup kita, dan itu yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita, dan biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Saudara-saudara, kemarin ya 31 Oktober 503 tahun yang lalu, ya, sejarah gereja mencatat ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi, yaitu terjadinya reformasi. Reformasi, pembaharuan, ya. Padahal itu sesuatu yang hampir-hampir mustahil terjadi, karena waktu itu, ya mungkin sekarang juga terjadi di dalam beberapa negara, agama itu menjadi, kalau sudah menjadi agama negara, itu kita kalau melakukan sesuatu atau melawan agama itu sama dengan melawan negara, ya. Dan kita tahu hukumnya itu luar biasa. Ya, pasti dikejar-kejar pemerintah, ya, bisa dihukum mati dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terjadi suatu reformasi, ya. Jadi 503 tahun yang lalu, tepatnya 31 Oktober 1517, di mana Martin Luther dengan sangat beraninya, ya, dia melakukan satu reformasi sebagai seorang reformator. Dia tahu resikonya, pasti tahu. Tapi dia sudah tidak bisa bertahan atau tidak dapat menahan diri karena melihat gereja pada masa itu jauh dari kebenaran firman Allah. Sudah keluar dari kerangka Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada 95 dalil yang kita tahu, ya, dipakukan oleh Martin Luther di sebuah gereja di Wittenberg, Jerman. Dan dari sana mulai terjadi reformasi di mana-mana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang paling dilawan oleh Martin Luther adalah sebuah dalil yang berbunyi indulgensi atau indulgensia, surat penghapusan dosa. Luar biasa, ya. Dikatakan sebetulnya praktek ini sudah berjalan 470 sekian tahun. Ya, praktek ini, praktek jual beli surat pengampunan dosa ini sudah berlangsung 470 tahun sekian. Sudah ganti berapa paus itu, ya. Tapi tidak ada orang yang berani melakukan reformasi di situ. Ya, tidak ada orang yang berani menentang. Tadi yang saya katakan, karena kalau menentang waktu itu agama Roma Katolik, itu berarti melawan negara. Ya. Tetapi Martin Luther ini sudah tidak tahan lagi, ya, dengan segala resikonya. Ya, dia maju dan dia lawan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu itu paus yang berkuasa atau yang menduduki kursi kepausan adalah Paus Leo. Bukan Leo pagi hari ini yang lagi liturgi, ya. Ini Leo juga, nggak tahu tuh titisannya, ya. Ya, Leo 10, ya. Ini Leo untuk apa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan kaisarnya bernama Kaisar Karel V. Mereka orang-orang yang sangat berkuasa. Tidak ada orang yang bisa menentang mereka. Menentang mereka berarti mati. Ya. Dan kita tahu Martin Luther setelah itu dia dikejar-kejar, dan dia sempat sembunyi, ya, dan lain sebagainya, saudara, ya. Dengan cara yang lembut diundang untuk mendiskusikan hal ini dan seterusnya, tapi Martin Luther tidak menggubriskan itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Perlu adanya satu reformasi. Ada 95, saudara. Kalau dibahas banyak banget ya. Ini satu aja kita cuma numpang lewat ya. Surat pengampunan dosa, saudara. Ini sudah sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita tahu, seperti yang kita baca tadi, hanya dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus ya, kita diselamatkan. Lalu melalui Roh Kudus kita terus mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, setelah 503 tahun reformasi gereja terjadi ya, sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita reformasi dalam hidup kekristenan kita? Saudara-saudara, ini penting. Ulang-ulang saya katakan, Tuhan tidak mau kita sekedar menjadi pengikut Tuhan. Tuhan tidak sekedar ingin melihat kita hanya hadir dalam gereja. Apakah itu cukup? Sangat tidak. Apakah kita cuma hanya memenuhi absensi saja? Oh, hadir. Yang saya sering kali mengatakan, itu sudah baguslah mengurangi pekerjaan yang besuk. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan ingin kita mengalami pembaharuan. Kalau kita pakai istilah Alkitab ya, Tuhan ingin kita mengalami pembaharuan dari hari ke sehari. Hanya saudara yang tahu bagaimana hidup saudara. Orang lain tidak tahu. Ya. Dan saya pikir terlalu banyak hal yang harus diperbaharui dalam kehidupan setiap kita pribadi tanpa kecuali, saudara. Karena kita memang bukan orang yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna di sini kan? Mau nggak kita direformasi oleh Tuhan? Mau nggak, rela nggak kita diperbaharui oleh Tuhan? Roh Kudus siap bekerja dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai terlalu lama itu kita biarkan. Seperti gereja pada masa lampau, sudah 470 tahun sekian ya, praktek indulgensia itu dilakukan, tetapi tidak ada yang mendobraknya. Berapa lama kita sudah hidup di dalam sesuatu hal yang seharusnya direformasi, yang seharusnya diperbaharui, tapi kita biarkan. Tidak ada kemauan. Orang lain tidak bisa lakukan. Kalau reformasi pada masa itu ada orang yang mendobraknya, ya. Tapi kalau untuk diri kita sendiri sekarang ini, kehidupan kerohanian kita, orang lain tidak bisa mendobraknya, saudara. Saudara, orang satu-satunya yang bisa mengubah saudara dengan anugerah Tuhan, karena Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak mau, hands up. Allah juga tidak mau mendobrak, karena Allah menghargai kebebasan saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, renungkan hal ini baik-baik ya. Coba kita lihat 2020, kita awali dengan sukacita yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa ya. Sekarang sudah bulan 11, sudah mau akhir tahun, kita sudah mau lagi mengawali tahun yang baru 2021. 2020 sudah 8 bulan kita jalani dengan kekhawatiran, dengan ketakutan dan lain sebagainya. Ya, dipuji Tuhan, sampai saat ini kita masih tetap ada sebagaimana kita ada. Itu anugerah. Tapi sekali lagi saudara, sudah 10 bulan penuh ya. Apa yang sudah terjadi dengan kehidupan kita? Coba saya renungkan sebentar ya. Mengangkat peristiwa reformasi gereja 503
503 tahun yang lalu. Mari hari ini kita lihat diri kita. Apa yang perlu direformasi? Apa yang perlu diperbaharui dalam kehidupan kita masing-masing? Sekali lagi, tidak ada orang yang tahu. Mungkin orang yang paling dekat dengan saudara pun tidak tahu apa yang engkau lakukan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan menunggu kita membuka pintu hati. Tuhan menunggu kita mengatakan, Tuhan, aku siap untuk diperbaharui. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembaharuan atau reformasi itu pasti akan terjadi. Kalau terjadi, pasti akan ada hal-hal yang radikal muncul dalam hidup kita. Persis seperti reformasi gereja, hal-hal radikal terjadi, sudah. Perubahan besar terjadi. Nah, tandai hidup kita, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Adakah reformasi itu terjadi? Sudah terjadi dalam hidup kita sejak awal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ulangi mengatakan bahwa pembaharuan itu terus-menerus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak pernah berhenti sampai Tuhan panggil kita kembali. Ya, karena kita tidak sempurna. Relakan hati kita untuk terus diperbaharui oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berpikir, kira-kira apa sih yang perlu kita reformasi dalam hidup kita ini? Ya, secara umum, saudara. Ya, hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, saudara yang tahu. Tapi mari, secara kebersamaan kita mau lihat hal-hal apa sih yang perlu diperbaharui dalam kehidupan kita sebagai implikasi dari reformasi gereja secara rohani ini. Yang pertama, saudara, hal yang mungkin sudah terlalu sering, ya. Apakah kita siap untuk melakukan reformasi kehidupan doa kita? Gimana dengan kehidupan doa kita, saudara? Saudara yang tahu. Saudara jangan berkata, saya doa kok. Kalau di seberang sana doa 1 hari 5 kali, saya lebih. Makan 3 kali, mau tidur, bangun tidur, udah 5 kali. Belum lagi berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Bukan itu, saudara. Ya. Tapi bagaimana kehidupan doa kita secara pribadi dan jujur, kita seringkali terjebak. Ya, saya mungkin pernah mengatakannya. Ya, kita pernah ketemu seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, Tuhan itu maha tahu. Ya, karena firman Tuhan berkata, kita tidak berdoa aja pun Tuhan sudah tahu. Betul nggak? Sangat betul. Dan dia maha tahu. Jadi kalau doa 1 kali, ya sudahlah. Oh, imannya besar sekali, saudara, ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah itu bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari? Apakah memang cukup satu kali berdoa, sudah nggak usah lagi? Ini perdebatan, saudara, ya. Karena bahkan apa yang kita tidak doakan pun Tuhan tahu, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dalam satu sisi tidak salah, tapi Tuhan ingin kita membangun kehidupan doa kita. Doa tidak bicara hanya untuk diri kita sendiri, bukan? Kalau kita sudah mencapai tingkatan doa kita yang semakin hari semakin meningkat, mungkin benar sekali kita tidak lagi berdoa untuk diri kita sendiri lagi, kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kita berdoa bagi orang lain. Dan itu yang kita kenal dengan doa syafaat, bukan? Bagaimana dengan kita, saudara? Ayo,
Kita coba renungkan. Barangkali kehidupan doa ini kita perlu ada pembaharuan. Kita perlu mereformasi. Hari-hari ini gereja aktivitasnya sangat sedikit, saudara. Semua harus Zoom, ini dan itu. Ya. Nah, ada banyak orang menjadi masalah karena semua perlu kuota, saudara. Ya. Tadinya 5 menit, 10 menit sudah bisa sampai ke gereja. Ya. Sekarang mesti kuota, saudara. Udah penghasilannya susah, dari uang susah, kuota melulu, ya. Repot nggak? Akhirnya orang jadi malas. Belum lagi gangguan sinyal, capek, ya. Lama-lama, ini baru 8 bulan, saudara, ya. Ini kalau 1 tahun lagi begini, iman orang Kristen banyak akan rontok, saudara. Karena nggak ada yang gratis, saudara. Tadinya jalan kaki 5 menit, 10 menit, atau pakai sepeda, pakai motor, bisa sampai di gereja, kita bisa beraktivitas, ya kan? Sekarang semuanya harus pakai internet, sudah. Ya. Kita tidak lagi bisa bertemu satu dengan yang lain, itu saling menguatkan. Susah, saudara. Nah, sekarang 1 minggu 1 kali bergereja, masih ada banyak orang tidak datang lagi menggunakan kesempatan ini. Semakin hari semakin rontok. Kita perlu mereformasi kehidupan doa kita saat pribadi, saudara. Kita yang masih kuat karena anugerah Tuhan, mari kita doakan teman-teman kita yang sudah banyak tidak kelihatan. Saya sama Sinu seringkali berkata begini, ya, yang paling kasihan adalah anak-anak sekolah minggu, anak-anak, lebih-lebih lagi anak-anak remaja, anak remaja, orang-orang tua. Kasihan, ya, dalam hal kerohanian. Anak-anak sekolah minggu, puji Tuhan, ada guru-guru sekolah minggu yang masih melayani mereka. Itu pun secara daring. Anak para remaja kemarin kita sudah dengar, ya, dari sekian banyak yang ikut PA itu aja cuma ada berapa orang. Yang lain nggak bisa dijangkau, sebenarnya. Orang-orang tua, kita bisa lihat berapa persen yang hadir. Mereka bukan tidak mau hadir karena ada protokol kesehatan. Bagaimana? Selain hanya doa yang tidak bisa. Tapi sekali lagi saya mau katakan, pribadi lepas pribadi. Mari kita reformasi kehidupan doa kita. Oke? Reformasi bagaimana kehidupan kita juga dalam membaca firman Tuhan. Permisi tanya, dalam kondisi sekarang, waktu yang begitu banyak baca Alkitab. Dulu kita mau baca Alkitab, tidak ada waktu. Sibuknya minta ampun. Sekarang waktunya berlimpah-limpah. Baca Alkitab. Ayo, saudara, renungkan. Renungkan. Sebenarnya kita juga perlu melakukan reformasi kebaktian kita. Ya. Kita sudah hadir, sudah bagus. Tapi hadir saja kan tidak cukup. Perlu ada banyak hal yang kita tambahkan lagi dalam kehidupan kebaktian kita, ibadah kita. Tapi hari-hari ini, untuk poin ini memang sangat sulit. Ya, kita sangat dibatasi. Tapi mari kita juga terus mempersiapkan itu dalam diri kita. Karena pada saat ini semua sudah kembali normal, kita keluar menjadi pribadi-pribadi yang lebih siap. Ya, bukan sebaliknya tenggelam karena arus pandemi ini. Kita reformasi terus walaupun itu sulit untuk dilakukan di dalam kebaktian-kebaktian. Tapi paling tidak kita siapkan diri kita. Mereformasi
pelayanan kita. Hari-hari ini pelayanan kita juga banyak yang mandek. Tapi bukan berarti itu harus berhenti. Terus lakukan pembaharuan, minta pertolongan Tuhan. Karena pembaharuan itu akan terjadi kalau kita menyediakan diri dan Roh Kudus bekerja. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa. Apalagi sih yang kita harus lakukan? Kita banyak mendengar firman, ya, kita banyak mendengar nasihat dan lain sebagainya. Terutama kita mendengar firman, membaca firman. Yang perlu kita reformasi adalah mempraktekkan firman yang sudah kita baca. Ini kita seringkali menjadi pendengar yang baik. Itu sudah bagus dalam satu sisi. Tapi Tuhan mau kita juga menjadi pelaku firman. Nah, ini yang perlu direformasi. Kita sudah jadi anak-anak yang manis, duduk diam mendengarkan firman. Tapi itu belum cukup. Ya, karena Tuhan berkata, saya ulang pada beberapa minggu, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman, ya kan, menyimpannya dan melakukan. Masih ingat Lukas 11 ayat 28, ya kan? Ini yang perlu direformasi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saudara renungkan hal semacam ini. Banyak yang perlu kita bahas, tapi waktu kita sangat terbatas. Tapi biarlah beberapa hal yang kita bicarakan pagi hari ini jadi perenungan bagi kita, dan kita lihat diri kita masing-masing, bukan orang lain. Firman Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini tidak mudah, saudara, harus diperjuangkan, saudara. Ya. Kalau reformasi 503 tahun yang lampau terjadi, itu bukan main sulitnya, saudara. Ya. Dan dalam sejarah gereja, berdarah-darah, saudara, setelah reformasi itu terjadi, ya, luar biasa. Artinya ada pengorbanan yang luar biasa. Dan dalam reformasi diri kita ada banyak hal yang juga harus dikorbankan. Bersediakah kita? Siapkah kita? Minta pertolongan Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup manusia kita. Mari saudara kita tundukkan kepala. Firman-Mu telah disampaikan ya Bapa secara singkat dan sederhana untuk mengingatkan kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu bagaimana kehidupan kami pada masa yang lalu. Kami bercermin dari kitab Titus pasal 3 ayat 1 sampai 7 ini. Ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami, yang memberitahukan kepada kami bagaimana kehidupan kami yang lampau. Namun Tuhan, Engkau telah menganugerahkan keselamatan bagi kami dan mengubah hidup kami. Dan perubahan kehidupan kami ini Tuhan akan terus kerjakan dari waktu ke waktu. Ada reformasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Semua kami tidak ada yang terbebas. Kami perlu mengalami pembaharuan itu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami. Apa yang Hamba sebutkan mungkin terlalu sedikit daftarnya. Tuhan tahu pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berurusan dengan masing-masing pribadi yang sudah hadir. Tuhan terus ketuk pintu hati masing-masing kami, supaya apa yang seharusnya diperbaharui, kami menyediakan diri untuk diperbaharui, sehingga sungguh sampai satu hari kami didapati oleh Tuhan tidak bercacat celah, tidak berkerut. Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakan firman-Mu, dan biarlah Tuhan maturaikan dalam hati pikiran setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.